Anak-anak, orang-orang muda, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dengan pembukaan tahun jubileum hari ini, kita memasuki perayaan tahun ke-2025, peristiwa inkarnasi, peristiwa Tuhan menjadi manusia, Allah turun untuk berjalan bersama kita menjadi peziarah. Karena itu memang kita adalah para peziarah pengharapan, karena kita tidak berjalan sendirian, kita berjalan dengan Tuhan yang sudi turun membuka langitnya untuk mendekap kita, berjalan bersama kita, berbagi dengan kita tantangan dan persoalan, kegembiraan dan sukacita yang kita alami dalam hidup ini. Peregrinantes in spem, peziarah pengharapan, peziarah yang memiliki kegembiraan karena Tuhan sendiri berjalan dengan kita dan memanggil kita sebagai gereja untuk berjalan bersama-sama. Tahun jubileum 2025 secara universal dibuka oleh Paus Fransiskus dengan membuka pintu suci di Basilika Santo Petrus Roma pada malam Natal tanggal 24 Desember yang lalu. Hari ini Paus membuka pintu suci di Basilika Santo Yohanes Lateran. Pada tanggal 26 yang lalu Paus membuka pintu suci di satu penjara di sebuah wilayah kota Roma di Rebibbia. Selanjutnya akan dibuka pintu suci di Basilika Maria Maggiore dan Basilika Santo Paulus di luar kota Roma. Pembukaan pintu menandai tahun jubileum. Pembukaan pintu ini pertama hendak mengingatkan kita bahwa kita mengimani Tuhan yang selalu buka pintu hatinya untuk kita. Tuhan yang selalu mendengar doa-doa kita, yang mengabulkan doa-doa kita atas caranya, bukan atas cara yang kita kehendaki. Tuhan punya hati yang terbuka untuk menerima kita, selalu menerima kita. Dalam bacaan pertama dari kitab pertama Samuel, kita mendengar Hana yang memenuhi nazarnya karena Tuhan sudah mendengar doanya untuk memiliki seorang anak. Tuhan membuktikan, Dia memperhatikan hambanya, Dia membuka pintu hatinya untuk mendengar orang-orang yang berkeluh kesah. Natal adalah peristiwa Tuhan membuka langitnya untuk menurunkan kepada kita embun keadilan dalam diri putranya sendiri untuk menjadi manusia, berbagi dengan kita suka dan duka kehidupan ini. Tuhan punya hati untuk kita. Tuhan yang punya hati itu senantiasa mengampuni kita, memaafkan kita. Tuhan tidak pernah lelah, tidak pernah bosan mengampuni. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia mengakui diri sebagai orang-orang yang membutuhkan pengampunan? Pintu gereja yang terbuka, ungkapan hati Tuhan yang terbuka. Yang kedua, pintu gereja yang terbuka mengundang kita juga untuk membuka hati bagi Tuhan dan satu bagi yang lain, agar kita tidak membiarkan diri terpenjara dalam luka yang terlampau lama. Kita tidak membiarkan diri menjadi tawanan dari rasa benci dan iri hati, tetapi kita membuka diri untuk mendekati orang lain, terutama mereka yang hidup dalam konflik dengan kita,
agar kita berani dan rela memaafkan dan mendekati mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Dalam bacaan Injil tadi, kita dengar Maria dan Yosef setelah seharian perjalanan sadar bahwa Yesus tidak ada bersama mereka. Kepekaan akan kehadiran orang lain yang mestinya ada tetapi tidak ada di tempat itu, mestinya membuat kita tergerak untuk mencarinya. Mencari mereka yang menjauhkan diri, mencari mereka yang hilang, yang mestinya ada bersama kita, dalam kehidupan bersama sebagai keluarga, dalam kehidupan bersama sebagai umat basis, dalam lingkungan dan paroki. Ada ketergerakan untuk mencari. Tuhan menghendaki agar kita tidak menjadi orang-orang yang hanya sibuk urus diri sendiri. Tuhan yang memanggil kita dan menebus kita adalah Allah yang menghendaki agar kita membuka pintu hati kita untuk orang lain, pintu hati untuk memaafkan, terutama memaafkan orang-orang yang sekeluarga dengan kita, suami dan istri, anak-anak dan orang tua. Hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus. Kita mohon kekuatan istimewa bagi keluarga-keluarga untuk dapat saling memaafkan. Kita sadar betapa sulitnya memaafkan, terutama orang yang paling dekat dengan kita, mereka yang hidup seatap dengan kita. Itu tidak mudah. Untuk itu kita butuh anugerah dari Tuhan. Yang ketiga, pintu gereja yang terbuka mendorong gereja sendiri supaya menjadi gereja yang terbuka. Gereja yang merangkul semua orang, gereja yang menerima mereka yang datang kepadanya, yang berbeban berat, mereka yang merasa sangat berdosa, atau mereka yang sangat miskin. Kita menjadi gereja yang terbuka. Gereja yang setelah merayakan Ekaristi seperti ini, berani keluar untuk menjadi dekat dengan orang-orang yang sungguh merasa terpinggirkan, mereka yang sendirian. Paus Fransiskus selalu berbicara tentang gereja yang berani keluar dari kenyamanan diri sendiri untuk sungguh hadir di tengah masyarakat. Chiesa in uscita, Iglesia en salida, gereja yang keluar. Hadir di tengah masyarakat sebagai saudara-saudari yang menghayati kasih persaudaraan. Dalam bacaan kedua tadi, dari surat pertama Rasul Yohanes, kita dengar Tuhan menghendaki agar kita menghayati apa yang menjadi perintahnya. Dan apa itu perintah Tuhan? Agar kita saling mengasihi. Tidak hanya mengasihi orang-orang yang sekeluarga dengan kita, mereka yang seagama dengan kita, juga mengasihi mereka yang berbeda dengan kita. Saling mengasihi, keluar dari kesempitan diri kita untuk bersama-sama menjadi peziarah pengharapan. Peregrinantes in spem, peziarah pengharapan. Yang menjadi intinya bukan bahwa masing-masing orang berusaha untuk menjadi yang pertama tiba di tempat ziarah, menjadi pemenang dari yang lain. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah agar kita bersama-sama sebagai keluarga, sebagai paroki, sebagai keuskupan, sebagai gereja, sebagai keluarga umat manusia, kita berziarah bersama. Untuk itu, kepekaan terhadap yang lain, kesadaran bahwa yang lain punya kelemahan, punya kesulitan, sungguh dibutuhkan agar kita dapat menjadi peziarah bersama dalam pengharapan. Kalau Bapak Ibu melihat logo lambang tahun yubileum ini, Peregrinantes in Spem, ada 4 wajah yang ditampilkan di sana dalam gerakan bersama yang dituntun oleh salib.
kita bergerak bersama, bukan masing-masing cari jalan sendiri-sendiri. Membentuk persekutuan para peziarah adalah panggilan kita dalam tahun jubileum ini. Dan hari ini ketika kita merayakan pesta keluarga kudus, kita mendoakan agar keluarga-keluarga kita juga menjadi keluarga kudus. Keluarga adalah tempat kita dikuduskan. Bagi kita orang-orang Katolik, keluarga perkawinan merupakan sakramen. Sakramen adalah tanda kehadiran Tuhan yang menguduskan, yang menyelamatkan. Bapak Ibu yang dipanggil untuk membentuk keluarga, saling menguduskan dengan menghayati sakramen keluarga, sakramen perkawinan secara konsekuen dengan memohon berkat dari Tuhan. Semoga keluarga-keluargamu senantiasa juga bersiarah dalam pengharapan, agar Tuhan menjadi Allah yang hatinya tetap terbuka untukmu, agar kamu juga saling membuka hati satu bagi yang lain, dan sebagai keluarga membuka hati bagi mereka yang membutuhkan di tengah masyarakat. Tuhan memberkati.